بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin amin. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan muzakarah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal ifadata wal istifadah wa dzikra wat tadhkirah lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Asy-Syaikh Sayyid Ahmad Marzuki fi nadmihi matni aqidatil awam Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'gaya. Tayyib. Hari ini insyaallah kita masih membahas tentang salah satu nabi, salah satu rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, yang dijadikan untuk kita sebagai suri tauladan dan kita dapat mengambil i'tibar dari sirah sejarah kehidupan mereka. Adapun nabi yang akan kita muzakarahkan pada hari ini adalah kisah tentang Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud alaihi salam termasuk nabi yang diceritakan dalam Al-Quran di beberapa ayat dalam suratus Shad. Jadi Dawud alaihi salam nasabuhu huwa Dawud ibnu Isha ibnu Uwaid ibnu Abir ibnu Salmun Ibnu Nahshun, Ibnu Uwainadab, Ibnu Aram, Ibnu Hasrun, Ibnu Faras, Ibnu Yahuda, Ibnu Ya'qub,
ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim. Jadi silsilah sanad Sidin menyambung kepada Nabi Ibrahim. Jadi nenek moyang Sidin termasuk orang yang mendapatkan keberkahan daripada padatuan Sidin, yang mana mendoakan itu kada sekadar Sidin aja nyaman. Artinya anak cucuku ya Allah Ta'ala mudahan juga menjadi golongan-golongan orang yang soleh, termasuk diijabah dalam doa para anbiya tersebut, yaitu diantaranya Nabi Daud alaihissalam. Yang mana Nabi Daud alaihissalam ini adalah ayah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mauliduhu. Jadi Nabi Daud itu dilahirkan di mana? Biladus Syam, di negeri Syam. Termasuk cakupan negeri Syam ya, negeri Suriah, negeri Syria. Qaumuhu. Jadi Nabi Daud itu diutus kepada siapa? Ursila ila Bani Israel bi Palestin. Diutus kepada Bani Israel bi Palestin. Nah, disinilah yang menyebabkan Bani Israel itu termasuk kenapa mereka itu menjadi di antara penyebab telah kenapa mereka itu hasad. Karena kalau melihat jejak sejarah, banyak para anbiya, banyak para rasul itu diutus dari kalangan Bani Israel. Lalu kenapa Nabi akhir zaman yang mereka harapkan ini pacangan muncul dari kalangan mereka Bani Israel, ternyata munculnya dari golongan bangsa Arab. Nah, disinilah muncul hasad, kedengkian, kadahakun beiman. Padahal banyak sudah dalam kitab-kitab itu kisah yang mengkisahkan tentang akan lahir Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya seperti ini. Bangsanya bangsa ini, namanya ini, bin ini, di negeri ini. Tapi ternyata yang namanya hidayah adalah biar bukti itu sing banyakan, tetap kada mau beiman. Jadi ursila ila Bani Israel bi Palestin, di kota Palestin, di kota Palestina. Da'watuhu. Jadi proses dakwah Nabi Daud. Kana Dawudu alaihissalam haddadan. Sidin itu seorang pandai besi, haddadan. Yasna'ud duru'al harbiyata. Sidin mempunyai keahlian bisa mengolah baju perang, tameng, perisai, gasan, perlengkapan perang. Fahuwa, Nabi Daud ini awwaluman amilat duru'a, orang yang pertama kali mengolah baju perang. Faqad alanallahu lahul hadida, maka sungguh Allah Ta'ala lunakkan besi itu di tangan Nabi Daud. Artinya Nabi Daud ini amun lawan besi, Sidin itu profesinya atau keahlian Sidin mengolah baju-baju perang itu sudah membidangi. Ahli sudah Sidin. Wa kana hasanas sauti. Dan Sidin itu bagus suara. Waqat atahullah, dan sungguh Allah Ta'ala itu memberikan kepada Nabi Daud al-mulka, kerajaan. Jadi ternyata Nabi Daud ini termasuk Nabi yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala. Selain Sidin sebagai Nabi, Sidin pun sebagai seorang raja. Yang biasa kita kenal kan Nabi yang menjadi raja itu Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Daud pun
Sidin itu seorang raja plus seorang rasul. Ba'dama, kapan Sidin menjadi raja? Ba'dama balagal arba'ina min umrih, ketika Sidin mencapai umur 40 tahun. Wa anzala alaihi zabur, dan diturunkan kepada Sidin kitab Zabur. Apa isi kitab Zabur itu? Wa huwa kitabu ad'iyatin wa munajatin. Isinya itu tentang doa-doa dan munajat kepada Allah. Wa kana abidan, ini ciri karakter seorang rasul inilah abidan, hamba. Wa huwa imtidadun li syariati Musa. Sidin ini menyambung syariat Nabi Musa. Kathirat tasbih, katujuh rancak memuji Allah, katujuh rancak mensucikan Allah Ta'ala. Yusabbihu ma'ahu tayra wal jibala. Jadi bersama-sama Nabi Daud, burung-burung, gunung-gunung itu bertasbih. Nabi Daud nang maulwakan, artinya nang memimpinakan. Wa atahullahul hikmata, dan Allah Ta'ala beri baginda atau Nabi Daud itu ilmu hikmah, wa faslal khitab, dan kemampuan bijak dalam menghadapi suatu masalah. Wa faslal khitab, yumayyizu bainal haqqi wal batil, mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Wa ja'alan nubuwata liwaladihi, dan Allah Ta'ala menjadikan anak Sidin menjadi seorang nabi. Nabi Ibrahim bisi anak Nabi Ishak, bisi anak Nabi Ismail. Artinya Nabi Ibrahim nabi, lalu anak Sidin pun menjadi nabi. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Ishak nabi, Nabi Yakub pun nabi. Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nabi, Nabi Yakub pun nabi. Jadi istilahnya itu orang soleh seharusnya mempunyai anak yang soleh. Amun hendak mengumpati silsilah rentetan sanad dari baginda Nabi, dari baginda Nabi, dari baginda Nabi. Silsilah keturunan nang bagus. Anak Sidin siapa? Sulaiman sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadhihi ni'am hawala biha Daud hidayata qaumihi wa tauhidahum. Semua nikmat ini digunakan oleh Nabi Daud untuk membimbing kaum Sidin, mengesahkan supaya kaum Sidin hakun mengesahkan bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqwiyatuhum ba'da dha'fihim, dan menguatkan akidah mereka setelah melemah. Kalau berdasarkan sejarah, ketika ditinggal Nabi, obah pulang, akidah mereka berkurang pulang, ke behimatnya mereka dalam beribadah kepada Allah. Jadi ada dalam Al-Quran fitnatu Dawud alaihi salam. Ada ujian yang menimpa Nabi Daud. Dzakara Al-Qur'anu ta'arrada Dawuda li fitnatin. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Daud itu diuji oleh Allah Ta'ala. Fastaghfara rabbahu wa taba ilaihi. Lalu Nabi Daud itu memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Lalu maka di bait-bait sebelumnya semua nabi, semua rasul itu maksum, dipelihara. Kenapa di sini Nabi Daud memohon ampun? Seakan-akan Nabi Daud ini melakukan kesalahan. Seakan-akan melakukan kesalahan. Dan Nabi Daud bertaubat. Nah, artinya Nabi Daud melakukan dosa lah. Padahal menurut akidah yang kita sudah pelajari lawan guru-guru kita, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul itu maksum. Kenapa?
kalau pintangan keyakinan maksumnya para anbiya, maksumnya para rasul ini goyah, maka akan muncul celah dari orang yang tidak suka dengan Islam atau tidak suka dengan dakwah para rasul, dakwah para anbiya. Ada celah mengatakan bahwa seorang rasul pun bisa salah, seorang nabi pun bisa salah. Jadi kesalahannya itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan agama yang ia bawa mungkin saja salah. Maka ternyata ulama membahas dalam kitab-kitab mereka. Jadi kalau kita kaitkan Al-Quran itu ada menyebutkan kisah tentang cerita Nabi Daud dalam surat As-Sad ayat 16 ayat 17 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir 'ala ma yaqulun wadhkur 'abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Jadi dalam surat As-Sad ayat 17, Isbir 'ala ma yaqulun, wahai baginda Nabi, bersabar 'ala ma yaqulun, terhadap berbagai macam ucapan-ucapan nang kada nyaman didengar. Ini hitopnya ditujukan Allah Ta'ala menghitop kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi. Bersabar wahai kekasihkulah, kata Allah Ta'ala nih kepada Nabi kita Muhammad, alama yaqulun, terhadap ucapan-ucapan mereka nang kasar-kasar dalam menentang dakwah nang engkau sampaikan. Lalu Allah Ta'ala membaca manakib siapa? Manakib Nabi Daud. Wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Dan ingatlah atau ceritakanlah abdana, kisah hamba kami. Siapa namanya? Dawud alaihi salam. Dzal aidi, orang nang kuat. Tafsir Jalalainnya ayil quwata fil ibadah. Kuat sidin ini pintangan beribadah, rajin beribadah. Lalu ditafsir oleh pengarang kitab tafsir Jalalain, pintangan ibadah apa nang mendominasi, nang unggul Nabi Daud nih, nang menonjol bahasanya. Nang menonjol pintangan Nabi Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu yasumu, fi'il mudhari', artinya lil istimrar, selalu katuju nang ngarannya puasa sehari, berbuka sehari, selang-seling nih, selang-seling. Hari ini puasa, besok besok kada puasa, esoknya lagi hari ketiga puasa pulang, esoknya lagi kada puasa. Wa yaqumu nisfal laili wa yanamu thulutsahu wa yaqumu sudusahu. Lalu pintangan mana lagi? Yaqumu nisfal lail, sidin bangun di tengah malam. Wa yanamu thulutsahu, sepertiganya digunakan sidin guring dan seperenamnya digunakan sidin untuk beribadah. Innahu awwab, sesungguhnya Nabi Daud itu awwab, ketujuh menggawi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Hasyiatus Sawinya dijelaskan lapas kalam Allah Ta'ala, isbir ala ma yaqulun, ini merupakan tahdidun lil kuffar wa tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ancaman kepada orang kafir. Hadang, sabar aja orang kafir bahasanya nih. Sabar aja nang kada akun beriman nih, sabar aja. Hadangiha, karena ada masanya. Ada masanya di negeri akhirat. Ada masanya kada sampai nanti dihisap, dikubur aja, karena ada masanya. Sabar, tahdidun, ancaman kepada
yang tidak mau beriman. Wa tasliyatun li Rasulillah, dan hiburan. Allah Ta'ala ni menghibur kepada Rasulullah. Wahai baginda Nabi, bersabarlah, bersabar. Insyaallah kena. Insyaallah pertolongan Allah Ta'ala itu qarib. Lalu Allah Ta'ala wadhkur abdana Daud. Allah Ta'ala membacakan manakib kepada baginda Nabi. Ingatlah atau kesahkan. Aku mengesahkan tentang hambaku yang bernama Nabi Daud. Bahasa kitanya, kalau bahasa kita wah ini telah membaca manakib. Jadi Allah Ta'ala membacakan manakib Nabi Daud kepada siapa? Kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Tasliyatun li Rasulillah. Jadi kalau menurut kalau mau umpati tok pas saja gawian nang ulama-ulama kita bahari, nama ulahakan manakib para aulia, para orang-orang soleh, supaya apa? Kalau kita tuh hendak mengambil iktibar kepada Nabi, mau jauh benernya nyata aja kita belain nih. Lalu ulama mengulahkan ada juga hendak mengambil manakib yang mana, orang soleh yang mana, aulia yang mana. Artinya nang parak lawan pian ada juga kisahnya. Kalau hendak jauh benar membandingkan, ada kisah paraknya, kisah nang wali-wali atau orang-orang soleh nang parak zamannya lawan pian. Artinya kalau kita melihat zaman sekarang, zaman bahari lain lawan zaman dahulu. Oh, kalau kayak itu lihati manakib nang teparak lawan zaman pian. Artinya nang zaman bahari, nang zaman teparak zamannya lawan zaman pian, kisah para orang-orang solehnya kawa pian ambil iktibar. Kawa aja tadi turut. Wadhkur abdana Daud, kisahkan tentang Nabi Daud. Jadi Allah Ta'ala menghendaki, mengesahkan kepada baginda Nabi itu untuk menampakkan keistimewaan orang-orang terdahulu. Wa tasliyatun, dan merupakan mahibur kepada baginda Rasul ala ada qaumihi. Nah, ini sudah merupakan sifat seorang dai, sifat seorang utusan Allah, itu pasti ada rintangannya. Fayaqtadi biman qablahu, sehingga amun kita mendengar kisah ini kawa kita menurut. Fayaqtadi biman qablahu, kawa mengikut kisah-kisah orang bahari. Oh, ka ini kasidin menghadapi. Bahasanya itulah yang kita ambil tuh strategi sidin kayak apa? Mengatasi masalah. Artinya setiap masalah itu sidin kawa mencari solusi, bukan masalah yang tanpa solusi. Likaunihi sayyidal jami', karena baginda Nabi itu adalah penghulu seberataan makhluk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhor. Aku, kata baginda Nabi, penghulu, pemimpin seluruh Bani Adam. Jadi anak keturunan Nabi Adam, siapapun itu aku pemimpinnya. Dan aku kena nang membawa, ayo kita masukkan ke surgaan. Baginda Nabi nang memimpin. Sidin nang membawa panji-panji, liwaul hamdi, panji Allah, ayo kita masukkan ke surga. Sidin nang kena beitih-itih, mana umatku nang belum masuk surga, mana umatku nang dicaburakan ke neraka. Nah, kalau aku nang pacangan memberi syafaat. Itu adalah baginda Nabi kita. Fahuwa aula bis sabri, maka Nabi kita, Nabi Muhammad itu lebih utama, lebih layak bahasa kitanya untuk bersabar. Wal idofatu, ada lapas dalam Al-Quran itu abdana Dawuda. hamba kami. Di sini kalau kita kaitkan ada kaidah nahu atau gramatika bahasa Arab, kemana kita benisbah, maka disitulah Allah Ta'ala letakkan kemuliaan atau kehinaan.
Artinya kemana kita bersandar? Hamba Allah kah atau hamba iblis kah? Allah itu mulia, kita hamba fakir. Yang fakir ini bersandar kepada yang mulia, maka kita pun menjadi mulia. Bahasa kitanya, kita belajar lawan guru yang masyhur. Guru yang masyhur, sidin itu mulia. Lalu kita belajar lawan guru yang masyhur, lalu bahadam istilahnya, lalu menjadi asisten sidin. Kira-kira kita terumpat kada mulia. Jadi terumpat mulia. Kenapa? Oh, itu murid guru anu jar. Asalnya kada diketahui. Oh, itu khusus nang bahadam membawakan sandal guru. Oh, itu khusus nang bahadam gasan membawakan kitab guru. Siapa orangnya? Gara-gara bersandar kepada guru nang masyhur, maka inya pun terumpat masyhur. Lalu seorang hamba yang fakir itu benisbah kepada Allah, hamba kadada nilainya, lalu bersandar kepada Allah, maka menjadi mulia. Hajar Aswad, Ka'bah, jakanya Ka'bah itu kada bersandar kepada Ka'batullah, Ka'bah Allah, Baitullah. Jaka masjid ini kada bersandar. Jaka baitun aja, rumah aja jar. Rumah tuh siapapun bisa masuk. Hendak bahadas kah, kada kah? Artinya berdiam di rumah itu siapapun bisa. Membawa sesuatu yang kotor pun bisa. Tapi ketika disandarkan lawan Baitullah, maka otomatis nang asalnya rumah biasa diubah menjadi rumah Allah, menjadi masjid. Maka rumah yang tidak bernilai tadi menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh semua orang. Jadi di sini kita kawama ambil kemana kita hendak bersandar, kemana kita hendak ma'andak diri. Hendak ma'andak diri di tempat yang mulia kah? Atau hendak ma'andak diri di tempat nang hina kah? Kalau hendak ma'andak diri di tempat nang mulia, berarti ke masjid, ke majelis taklim. Ketika kita bersandar lawan majelis taklim, artinya ada hubungan, ada kaitan lawan masjid, ada kaitan lawan majelis taklim, maka akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena nang kita bersandarnya ini sesuatu yang mulia. Jadi di situ ada semacam motivasi, semacam anjuran supaya ma'andak diri, menisbahkan diri kepada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Maka sesuatu yang mulia tadi akan membawa kita nang biasa saja, nang orang itu kada menganggap apa-apa, akan tetapi kita bernisbah, bersandar kepada yang mulia, akhirnya kita pun dimuliakan. Dal aidi, kuat dalam beribadah, kuat dalam beribadah. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi Nabi Daud itu makanya dikenal dengan namanya puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu artinya puasa sehari puasa, esoknya kada. Esoknya pulang puasa, esoknya kada. Bahalat sehari kada puasa. Jadi dalam syarahnya, dalam Hasyiatus Sawinya, wa huwa jihadun lin nafsi. Ini merupakan bentuk mujahadah untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi di antara cara untuk mempermudah apa? Mempermudah supaya gawian itu pina nyaman hendak menggawi taat. Itu di antaranya gawiannya adalah dengan berpuasa. Terlepas lagi lah manfaat lain nang banyak dari berbagai macam segi. Pintangan mengatur hati aja tah. Puasa itu salah satu cara, salah satu wasilah untuk mengendalikan nafsu.
Dalilun ala quwwati Daud, itu merupakan bukti bahwasanya Nabi Daud itu memang dasar kuat sidin. Ibadah sidin, rajin dalam beribadah. Li'anna nafsa katifli, karena nafsu itu sama seperti kekanakan bayi. Ini mirip dengan dalam Qasidatul Burdah. Yang mana dalam Qasidatul Burdah itu Imam Busiri dalam syair sidin, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu ya Fatimi. Jadi nafsu itu seperti bayi umur 1-2 tahun. In tuhmilhu syabba ala hubbir radai. Jika engkau membiarkan bayi tersebut menyusu terus saja 1 tahun sudah menyusu, kada apa-apa, disuruh 2 tahun kan menyusu. Parak 2 tahun sudah tetap aja dibiarkan inya menyusu, syabba ala hubbir radai, maka inya akan tumbuh tetap katuju menyusu. Wa in taftimhu yang Fatimi, jakanya inya disapih, diampihi, maka otomatis inya ampih. Bahasa kitanya itulah nafsu itu kadakawa hendak dibuang, kadakawa dibuang. Mbah nang hendak kawin, hendak makan, hendak ini, hendak itu juga nafsu nang dipakai. Maulah hendak menghilangkan nafsu ini nang ada tuh dikendalikan sama dalam ayat Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wal kadhiminal ghaidha, menahan marah, hendak menghilangkan marah sama sekali. Itu memang sudah sifat manusia, ada bisi sifat marah. Nang ianya itu adalah dikendalikan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ada juga menyuruh marah. Marah pintangan apa? Marah pintangan apabila agama itu kada berjalan. Artinya agama itu dilanggar. Marah bukan berarti hidup tanpa ada rasa marah. Ada marahnya, cuman dikendalikan. Jadi sama seperti nafsu. Jadi nafsu itu katifli. Ada sebuah riwayat rawahud Dailami dari lapas intaftimhu. Fatimah itu ada ulama yang mengatakan Fatimah itu maknanya secara lugat adalah menepis. Jadi nama Fatimah itu artinya menepis. Lalu ada ulama yang menjelaskan karena nanti ketika di hari kiamat Sayyidatuna Fatimah akan menepis, akan menyapih orang-orang nang bakalan masuk neraka. Itu rawahud Dailami. Itu arti daripada makna Fatimah. Fa idza fatamaha an syahwatiha bis-shaumi yawman atlaqaha fil yaumi tsani thumma ya'udu li fatmihima wala syakka annahu jihadun 'azim. Maka apabila hari ini dikekang, esoknya dilapas, artinya kada puasa nih. Esoknya pulang dikekang, esoknya pulang dilapas. Wala syakka annahu jihadun 'azim. Maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah mujahadah yang luar biasa. Mujahadah yang luar biasa. Dan ini ada di sebagian nusakh, sebagian kitab lain menjelaskan
Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud itu bangun di tengah malam. Wa yaqumu thulutsahu, sepertiga malam beribadah. Lalu 1/6 malamnya guring pulang sidin. Wa huwal muwafiq, ini pas cocok lawan lima fi sahihaini, dalam hadis Nabi yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim min qaulihi alaihi salatu wassalam, inna ahabbas siyami ilallah siyamu Daud. Puasa nang paling Allah Ta'ala katujui, artinya puasa sunnah lah. Puasa sunnah. Amun wajib, kada kalau dibandingkan, nang wajib tentu lebih afdal daripada sunnah. Jadi puasa sunnah nang paling disukai oleh Allah Ta'ala itu adalah puasanya Nabi Daud. Selang-seling. Wa ahabbas salati ilallah salata Daud. Dan sembahyang, artinya beribadah nih di waktu malam, nang paling Allah Ta'ala katujui salatnya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari kada. Wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Jadi Nabi Daud itu bangun di tengah malam, beribadah 1/3 malam, dan guring di 1/6 akhir malam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Akan kita sambung di ayat berikutnya, masih menceritakan tentang kisah Nabi Daud alaihi salam, yang mana kisah yang ianya akan dibahas dalam Al-Quran itu kisah tentang ujian Nabi Daud, yang mana para mufassir terkadang mengambil referensi, mengambil rujukan tentang kisah Nabi Daud itu berdasarkan daripada cerita-cerita ahlul kitab. Nah, yang mana cerita-cerita ahlul kitab itu terkadang ada yang bermakna bisa memojokkan Nabi Daud, seakan-akan Nabi Daud mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Lalu para ulama bahkan menafsirkan bahwasanya semua nabi itu maksum. Maka alangkah baiknya kita berhati-hati dalam mengambil pendapat yang mana pendapat itu dapat menyebut salah seorang nabi yang mana dijamin oleh Allah Ta'ala maksum, sehingga mereka dikatakan berdosa, artinya melakukan kesalahan nih. Jadi kita lebih bersikap hati-hati dalam mengambil referensi terkait kisah-kisah, cerita-cerita yang disampaikan oleh ahlul kitab, oleh Bani Israel. Karena kenapa? Karena kisah ini terjadi di zaman mereka. Otomatis yang membahas tentang cerita-cerita ini terdapat dalam kitab-kitab yang mereka pelajari, baik itu kitab Zabur atau kitab Taurat dan kitab-kitab yang ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita berataan, baik hajat di dunia ataupun hajat yang berkaitan dengan masalah akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita seberataan hati yang ikhlas, istiqomah, dan husnul khatimah. Dan pada kelak nantinya ketika kita dibangkitkan dari kubur, semoga harapan kita dibangkitkan langsung dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, dan dimasukkan ke dalam surga-surganya Firdaus, berkumpul dengan junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila man wa bihi salafun salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.